Pemirsa, penyakit yang satu ini bisa menyerang siapa saja dan kapan saja tanpa memandang bulu. Sesak napas atau dyspnea membuat si penderita merasa sulit untuk bernapas baik, bahkan disertai rasa sakit di bagian dada. Gangguan ini terjadi pada sistem pernafasan, bagian organ jantung, dan juga paru-paru karena adanya hambatan penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini tentu harus ditangani dengan cepat dan tepat, sebab jika tak ditangani dengan baik bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Maka bila terjadi sesak napas di rumah, sebetulnya bisa ditangani sendiri di rumah sebelum menemui pihak medis. Bagaimana cara menanganinya? Hidup Sehat akan menjelaskan cara sehat mengatasi sesak nafas di rumah bersama dokter di studio. Selamat menyaksikan. Napas ya pemirsa, dan tadi aduh itu modelnya cantik banget Dokter Wah, Haikal. siapa ya? Ampun, kayaknya rasa-rasanya kenal Iya, ya. kayaknya kenal nih. Kece banget. Oke pemirsa, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita akan bahas bagaimana cara penanganan sesak nafas di rumah ya Dokter Haikal ya. Betul. Karena kalau ada sesak nafas rasanya pasti panik nih. Iya. Yang akan malah bertambah, menambah gejala sesak nafasnya itu Dokter Haikal. Ya, karena memang kalau kita mengalami sesak napas ya, ini bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi pada siapa saja. Ya. Dan tentunya kalau terjadi sesak napas yang mesti kita lakukan adalah yang pertama tadi Doksa, jangan panik ya. Lalu yang kedua kita pindah ke ruangan yang lebih luas atau lebih lega ventilasinya. Kemudian longgarkan pakaian yang mungkin membuat kita lebih sesak. Ya. Tuh. Ya. Betul sekali. Nah, itu kan tadi kan yang langsung ya Dok ya. Nah, yang bisa kita atasi dengan kayak lari-lari dulu gitu ya. Nah, bagaimana jika kalau misalkan kita lagi sendirian nih di rumah atau misalkan di ruang yang agak sempit dan ternyata juga kita sesak nafas nih, apa yang bisa kita lakukan? Oke, nah tentunya ada sejumlah cara yang bisa kita lakukan untuk membantu meringankan gejala sesak napas ya. Yang pertama dengan melakukan teknik pursed lip breathing. Nah, caranya adalah kita, saya buka ya. Iya, Nah, silakan Dok. caranya kita mengambil nafas lewat hidung selama 2 detik, kemudian kita hembuskan nafas melalui mulut, tapi dengan bentuk mulut yang mencucu, kayak bersiul. Oke. Tarik nafas 2 detik, lalu dikeluarkan nafasnya lewat mulut sambil mencucu ya pemirsa ya. Oke, tarik nafasnya dalam ya. Nah, ini sampai kapan dokter? Jadi sampai dengan kita merasa lebih lega dan pastikan kondisi leher dan bahu kita rileks. Oke, jangan jadi tegang. jangan tegang ya. Betul. Ini dapat dilakukan sambil berdiri kah atau duduk dok? Bisa sambil berdiri atau duduk. Bisa berdiri atau duduk ya. Betul. Oke. Yang kedua nih dok, ini banyak yang nanya ke saya nih ya. Tentunya banyak juga yang bertanya ke doksa nih. Iya. Katanya sesak napas bisa disebabkan karena sistem pernafasan jantung dan paru. Ya, ini adalah fakta atau mitos dok? Ini jawabannya adalah fakta. Jadi sakit napas ini juga dapat juga disebabkan oleh paru atau jantung. Tetapi bukan hanya sistem pernafasan yang disebabkan paru atau jantung saja, banyak juga organ terkait lain yang dapat menimbulkan sesak nafas. Contohnya ada gangguan di ginjal, di hati atau bahkan di otak gitu. Gangguan protein juga itu juga dapat menimbulkan sesak napas gitu dokter. Nah dok, ini ada kursi di sini nih dok nih. Kalau pakai kursi bagaimana dok cara mengatasi sesak napas? Kalau ada kursi, yang dapat kita lakukan adalah kita duduk ya. Kemudian pastikan kedua telapak kaki kita menapak dengan mantap di lantai. Condongkan badan ke depan, lalu taruh kedua lutut kita, kedua siku kita di atas lutut. Kemudian topang dagu kita dengan kedua lengan kita. Oh, jadi posisinya badannya membungkuk ya dok ya? Betul. Jadi dengan posisi seperti ini, ya kita bisa melakukan pursed lip breathing tadi. Jadi pursed lip breathing-nya tetap dilakukan ya. Yang mengambil nafas dalam dari hidung selama 2 detik, lalu keluarkan lewat mulut, mulutnya mencucu ya. Ditahan di hidung, tidak ditahan nafas ya dok ya, tapi kita mengambil nafas lewat hidung selama 2 detik ya. Dan pastikan bahu dan leher rileks. Bahu dan leher rileks. Oke.
Nah, ini kira-kira sampai sesak nafasnya turun atau bagaimana nih masyarakat perlu tahu dok? Nah, tujuannya adalah untuk supaya bisa melonggarkan saluran pernafasan yang mengalami penyempitan, yang membuat kita mengalami sesak napas. Jadi dilakukan sampai kita merasa lebih lega pada saat kita menarik dan menghembuskan nafas. Ya. Oh ya dokter, ini juga banyak juga ya anggapan yang beredar di masyarakat ya dokter ya. Katanya nih stres dapat memicu sesak nafas nih. Ini fakta atau mitos dokter? Wah, ini betul banget ya, fakta. Apalagi kalau tanggal tua nih. Nyambung tuh. Jadi memang stres ini adalah bentuk respon tubuh kita ketika kita menghadapi ancaman, ya. Kan ada refleks tubuh yang fight or flight. Ya. Nah, ini membuat sebagian hormon kita mengalami gangguan. Ada yang meningkat ya, seperti kortisol dan sebagainya. Dan tentunya ini akan membuat kerja jantung kita bertambah. Kemudian juga paru-paru akan berusaha mengambil oksigen lebih banyak. Nah, inilah yang membuat kita mengalami sesak napas ketika kita mengalami stres. Ya, betul. Jadi memang kita harus bisa membedakan juga ya sesak nafas yang memang disebabkan karena suatu penyakit atau gara-gara stres tadi ya, pemicunya beda gitu ya. Nah, di sini ada bantal, dokter. Nah, ini bantal sama atas untuk apa nih, dok? Nah, ini juga bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya di rumah kita ada tempat tidur, pastinya ada ya. Jadi, kita bisa berbaring, kemudian letakkan bantal di atas kepala kita, dan sebetulnya pastikan kepala kita lebih tinggi dibandingkan dada. Makanya di belakang kita ini mesti ada dinding supaya bantalnya bisa menyangga kepala kita lebih tinggi dari dada. Kemudian bantal yang kedua kita taruh di bawah lutut. Ya. Nah, jadi seperti ini ya posisinya, ya, kepala lebih tinggi dari dada. Kemudian kita melakukan pernafasan pursed lips breathing tadi. Yang tadi ya. Nah, jadi ini akan membantu untuk membuat pernapasan kita lebih rileks ya, dan membantu otot pernapasan kita bisa lebih optimal dalam melakukan kerjanya. Ya, oke. Kalau untuk orang asma bagaimana dokter? Ini bisakah dilakukan? Ya, jadi ini merupakan teknik yang dapat dilakukan oleh siapapun yang mengalami sesak napas. Nah, untuk asma tentunya mesti ingat selalu membawa obat-obatan asma, dok. Betul sekali. Karena pun kalau misalkan orang yang sakit asma biasanya sudah ada di riwayat sebelumnya ya dokter ya, yang juga mempunyai obat-obatan. Nah, itu harus ada ya dokter ya. Nah, ini ada meja dokter. Ini pasti ada gunanya dong, ada di sini. Untuk apa nih dok? Meja ini juga bisa kita gunakan untuk membantu pada saat kita melakukan pursed lips breathing tadi ya. Ya. Jadi pastikan kedua telapak kaki kita mantap menapak lantai. Kemudian kita condongkan badan kita ke depan dengan kedua tangan menyilang di atas meja. Ya. Jadi membungkuk posisinya seperti tadi ya dok ya. Kemudian kita bisa letakkan kepala kita di kedua lengan kita yang bersila tadi ya. Letakkan kepala di lengan. Ya. Kemudian lakukan pernafasan pursed lips breathing tadi. Jadi pernafasan pursed lips breathing memang membantu ya dokter ya di segala posisi, termasuk posisi yang sekarang sedang dilakukan ya. Dan pastikan bahu serta leher itu rileks ya. Namun sebaiknya usahakan kita menopang badan kita di meja yang lebih tinggi, dok. Lebih tinggi ya. Kalau seperti ini sebenarnya kurang agak tinggi ya dok ya. Betul. Lebih tinggi. Kayak ini dok, saya jadi ingat zaman sekolah dulu kalau di kelas kan kayak gini mirip kan ya. Iya, seperti itu. Nyata itu membantu sesak nafas. Dan tentunya juga jika sesak nafas tidak membaik ya dok ya, ataupun sudah memiliki riwayat sesak nafas sebelumnya, harus ke pelayanan kesehatan terdekat ya dokter Haikal. Iya. Nah, pokoknya semua itu mesti dilakukan dengan rileks ya. Intinya jangan panik. Kemudian kita langsung menuju ke ruangan yang berventilasi lebih luas, jauhi kerumunan, dan kemudian lakukan gerakan-gerakan tadi. Baik. Gitu. Oke. Nah, ini kalau obat-obatan nih dok? Ya, ini penting nih bagi mereka yang punya riwayat asma untuk selalu sedia obat-obatan, termasuk obat inhaler ya. Karena seperti inhaler ini penting untuk bisa membuat bronkus kita mengalami pelebaran. Baik. Nah, ada lagi dokter tips sesak nafasnya? Cukup, dokter. Cukup, itu tadi karena memang harus yang ringkes dan juga bisa dilakukan langsung oleh masyarakat jika mengalami sesak napas ya. Baiklah, nah kita masih memiliki sejumlah informasi kesehatan lainnya, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.